Perkenalkan, saya Anwar. Di sesi kali ini kita akan membahas tentang database trigger. Jadi tujuan pelajarannya sebagai berikut. Yang pertama, menjelaskan perbedaan antara tipe dari trigger, menjelaskan database trigger beserta kegunaannya, membuat database trigger, menjelaskan aturan dari database trigger, dan menghapus database trigger. Jadi tipe trigger. Sebuah trigger adalah prosedur blok PSQL yang terdapat tabel, view, skema, dan database. Eksekusi ketika event mendapat tempat, bisa keduanya. Yang pertama, application trigger muncul ketika sebuah event bekerja dengan sebuah aplikasi khusus, atau database trigger muncul ketika event data atau event sistem bekerja dalam skema atau database. Langkah mendesain trigger sebagai berikut. Desain trigger dalam menunjukkan action yang terrelasi, operasi global yang menengah. Jangan desain trigger untuk hal sesuai yang berikut, di mana function sudah ada dalam server Oracle yang menduplikat trigger lain. Membuat prosedur tersimpan dalam masukkan ke dalam trigger jika pada PSQL sangat banyak. Jadi contoh dari trigger sebagai berikut, yang itu insert into application. Kemudian kita buat yang checksum triggernya. Membuat YAML trigger, sebuah statement untuk trigger berisi waktu trigger, event untuk trigger, nama tabel, tipe trigger, closing when, dan trigger untuk body. Kemudian komponen YAML trigger, yaitu before merupakan eksekusi trigger body sebelum men-trigger event YAML dalam tabel, after yaitu mengeksekusi trigger body setelah men-trigger event YAML dalam tabel, instead of mengeksekusi trigger body sebagai ganti men-trigger statement. Kemudian men-trigger event user, yang statement YAML-nya menyebabkan trigger untuk dieksekusi, bisa menggunakan event di bawah ini, yaitu insert, update, dan delete. Komponen YAML trigger, haruskah trigger body mengeksekusi setiap baris pada statement atau hanya satu? Yaitu statement trigger body biasanya mengeksekusi sekali untuk men-trigger event. Sebuah statement trigger bekerja sekali, bahkan jika tidak ada baris yang menyebabkan semuanya. Kemudian row, trigger body biasanya mengeksekusi sekali untuk baris dengan trigger event. Sebuah baris trigger tidak tereksekusi jika event yang di-trigger tidak ada isinya. Action apa yang harus menunjukkan trigger? Trigger body adalah sebuah blok PSQL atau sebuah panggilan untuk prosedur. Jadi ini untuk firing sequence, contoh dari firing sequence jadi seperti ini, demo statementnya, kemudian ini untuk hasilnya. Ini contoh yang lain untuk firing sequence. Jadi ini untuk actionnya. Jadi ini sebelum statement di trigger. Oke, seperti itu. Buat statement trigger YAML. Sintaksnya seperti ini. Create replace trigger, nama trigger, timing. Kemudian ini trigger body-nya. Nah, ini contoh dari triggernya. Jadi seperti tadi sintaksnya create replace trigger. Jadi ini untuk trigger body-nya. Jika berhasil akan muncul pesan terkini trigger created. Kemudian ada yang namanya secure IMP. Jadi seperti ini sintaksnya. Maka munculkan output seperti ini di berikut. Kemudian menggunakan predikat kondisional. Jadi yang tadi deleting, inserting, dan updating, penggunanya seperti berikut. Kemudian membuat trigger baris YAML. Sintaksnya secara umum seperti ini. Jadi create or replace trigger, timingnya, kemudian for each row, when, conditionnya, dan trigger body. Jadi ini contoh untuk membuat trigger baris YAML. Sesuai sintaks umum yang tadi adalah create or replace trigger, before, bla bla, dan trigger body-nya sebagai berikut. Kemudian menggunakan out dan new qualifier. Jadi ini untuk menggunakan yang out, new qualifier seperti berikut. Kemudian batasi sebuah row trigger. Untuk membatasi row trigger dapat dilakukan dengan cara berikut.
Kemudian ada yang namanya trigger instead of. Skemanya dapat dilihat pada seperti berikut. Instead of trigger, kemudian kita insert ke dua tabel yang berbeda. Membuat trigger instead of, sintaks umumnya seperti berikut. Ada bagian yang referensi old as old atau new as new. For each row, kemudian trigger bodinya. Membuat trigger instead of, jadi yang pertama insert, kita mulai seperti ini. Makasihnya akan muncul ini instead of insert ke emp details, atau dengan cara yang seperti ini. Yang pertama kita lakukan instead of insert ke emp detail, kemudian insert into new emp dan update new tab. Perbedaan trigger dan storage prosedur. Jadi trigger antara trigger dan prosedur, yang pertama trigger didefinisikan dengan create trigger, sementara prosedur menggunakan create prosedur. Kemudian yang untuk trigger, data dictionary mengandung source code di user trigger, sementara untuk prosedur data dictionary mengandung source code di user source. Kemudian trigger digunakan secara implisit dan prosedur secara eksplisit. Dan untuk trigger, commit, save point, dan rollback tidak diperbolehkan, sementara untuk prosedur diperbolehkan. Perbedaan trigger dan cara prosedur berikut. Manage trigger. Yang pertama, mematikan dan menghidupkan kembali sebuah teks trigger dapat dilakukan dengan alter trigger, nama triggernya, disable atau enable. Kemudian untuk mematikan dan menghidupkan kembali semua trigger untuk sebuah tabel dapat ditambahkan perintah all trigger. Kemudian mengumpulkan kembali sebuah trigger untuk sebuah tabel, yaitu sama seperti sebelumnya, alter trigger, trigger name, dan compile. Kemudian untuk menghapus dapat dilakukan dengan perintah drop trigger, nama triggernya, contoh seperti berikut: drop trigger record emp. Maka jika berhasil akan muncul trigger dropped dengan sebagai catatan semua trigger pada sebuah tabel akan dihapus ketika tabel dihapus. Kemudian uji coba kasus trigger. Uji setiap operasi data trigger sebagai bukan operasi data trigger. Kemudian uji setiap kasus pada klausa when dan alasan trigger aktif secara langsung pada sebuah operasi data basic dan juga secara tidak langsung pada prosedur. Kemudian uji efek dari trigger terhadap trigger lain, dan yang terakhir uji efek dari trigger lain terhadap trigger. Model eksekusi trigger. Eksekusi small before statement trigger. Kemudian loop untuk setiap baris dipengaruhi, eksekusi small before rule trigger, eksekusi small after rule trigger. Kemudian eksekusi statement DML dan melakukan integritas pengecekan constraint. Yang terakhir eksekusi small after statement trigger. Jadi seperti ini contoh model eksekusi trigger. Kemudian contoh trigger menggunakan package construct. Skemanya sebagai berikut. Yang pertama, DML, lakukan DML ke implementable, kemudian pada output trigger untuk setiap row dilakukan increment variable, kemudian setelah statement copy dan reset variable, kemudian ganti tabel. Trigger after row dan after segment dapat dilihat pada contoh berikut yang untuk after row dan after statement. Kemudian ini untuk contoh penggunaan varpack package. Jadi ini varpack dapat dilihat seperti berikut. Kemudian ini untuk yang audit IMP. Oke, kita ke latihan soal. Yang pertama, kita disuruh membuat tabel barang. Yang pertama, tabel barang yang berisi field sebagai berikut. Kemudian tabel transaksi dan story yang berisi field sebagai berikut. Transaksi dan story. Nah, kita buat tabelnya. Jadi kita buka SQL bersama.
sini sudah terbuat ya, jadi akan muncul pesan error memang sudah terpakai. Kemudian untuk yang story seperti berikut, dan yang terakhir transaksi. Misalkan sudah berapa? Karena yang nomor 2 adalah kita buat trigger yang sini indikator seperti berikut, aturan ini. Jadi sekian penjelasan saya kali ini 13 tentang database trigger. Sampai ketemu di sesi berikutnya.